Hai teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Christian Gule dari kelas dari JT1B jurusan Teknik Elektron dari Politeknik Negeri Medan. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu judul, yaitu metode analisis tegangan simpul, di mana metode ini adalah salah satu cara kita untuk menghitung suatu arus yang sedang mengalir dalam setiap komponen pasif dengan cara menentukan tegangan yang dimana tiap-tiap titik simpul yang sedang kita rangkai. Nah, teman-teman, cara ini sebenarnya hanya kita gunakan pada saat kita membutuhkan bantuan, yang dimana setiap rangkaian ini sedang kita buat tuh mungkin konsep dasarnya ataupun hukum dasarnya tidak sedang berjalan dengan baik, maka kita dapat melakukan hal ini atau metode tegangan simpul ini untuk membantu kita menyelesaikan suatu analisis rangkaian. Nah teman-teman, topik pembahasan kita hari ini yaitu metode analisis rangkaian simpul. Nah, metode analisis simpul atau NOT ini yaitu dengan kita menggunakan cara ini, maka nilai tegangan yang tidak diketahui dalam suatu rangkaian dapat kita ketahui. Simpul adalah didefinisikan sebagai titik pertemuan dua atau lebih elemen rangkaian. Berarti D-nya adalah penghubung gitu. Jadi simpul ini adalah titik penghubung di dua atau lebih rangkaian. Nah, karena tegangan didefinisikan antara dua simpul, maka pilih salah satu simpul sebagai simpul referensi atau disebut simpul dalam datum NOT. Nah, pada umumnya tegangan simpul dipilih yang mempunyai nilai positif terhadap simpul referensi. Itu adalah beberapa metode kita untuk menganalisis simpul NOT. Lanjut, jika dalam suatu rangkaian terdapat n simpul, maka terdapat n dikurang satu simpul tegangan yang akan dicari. Simpul referensi yang dipilih umumnya adalah suatu tempat di mana paling banyak cabang bertemu. Sama yang saya bilang tadi adalah titik penghubungnya. Nah, simpul referensi mempunyai tegangan 0 atau zero potensial atau ground potensial. Nah, dan simpul lainnya mempunyai tegangan positif. Analisis simpul ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 1, yang dimana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan hasilnya sama dengan 0. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada setiap analisis simpul yaitu: 1. Kita tentukan simpul referensi sebagai ground atau potensial 0, sama yang seperti saya bilang tadi, arusnya yang masuk dan keluar dari titik percabangan tadi. Kedua, tentukan simpul tegangan yaitu antara simpul non-referensi dan ground. Ketiga, asumsikan tegangan simpul yang sedang dihitung bernilai lebih tinggi daripada tegangan simpul manapun, sehingga arah arus keluar dari simpul tersebut bernilai positif. Yang dimana tadi pada penganalisannya atau pada metode penganalisannya yaitu kita harus mencari simpul yang bernilai positif. Nah, lanjut teman-teman. Contoh simpul referensi dan non-referensi yaitu ada 3 titik adalah noda referensi karena mempunyai nilai 0 terhubung ke bumi. Titik 1 dan 2 bukan nodal referensi dan mempunyai tegangan nodal V1 dan V2. Kita dapat melihat gambar yang ada di samping. Gambar bentuk segitiga yang arah pandangnya saling bertukaran gitu. Disitu ada rumusnya V12 sama dengan V1 dikurang V2, V13 sama dengan V1 dikurang 0 sama dengan V1, V23 sama dengan V2 dikurang 0 sama dengan V2. Nah, perhatikan rangkaian berikut ini. Oke teman-teman, silakan lihat rangkaian pada berikut ini. Di situ ada bentuk rangkaian yang dimana
terdapat 3 resistor yang R1 ada di sebelah sisi kiri saya, dan R2 ada di atas dan R3 ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman, itu bentuknya titik yang paling banyak komponen bertemu adalah di bagian bawah. Karena itu kita pilih sebagai simpul referensi dan tegangannya adalah 0. Selain itu kita mempunyai simpul tegangan V1 dan V2. Dimana tadi dia bilang tadi dari atas teman-teman, titik yang komponennya paling banyak bertemu, maka itu dinyatakan simpul referensi. Nah, itu teman-teman, berarti tegangannya adalah 0. Oke, lanjut lagi teman-teman, misalkan perhatikan simpul 1. Jika diterapkan HK1, maka I1 atau arus 1 pertama ditambah arus kedua sama dengan dikurang arus G1 sama dengan 0. Berarti arus yang masuk sampai keluar itu hasilnya adalah 0. Atau bisa juga ditulis sebagai jumlah arus yang masuk simpul sama dengan jumlah arus keluar simpul. Jadi nilai arus yang masuk pada tahapan pertama atau rangkaian pertama dengan yang keluar itu sama hasilnya. Itu adalah lanjut lagi teman-teman, I1 sama ditambah I2 sama dengan IG1. Lanjut teman-teman, sehingga bisa disusun persamaan di atas menjadi V1 per R1 ditambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan IG1. Itu adalah persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu I2 ditambah I3 ditambah IG2 sama dengan 0. Maka IG2 sama dengan minus I2 dikurang I3, atau I2 ditambah I3 sama dengan IG2. Minus ya, itu minus teman-teman. Oke, lanjut lagi. Persamaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. IG2 sama dengan minus V2 dikurang V1 per R2 dikurang V2 per R3. Itu adalah persamaan kedua. Baik teman-teman, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa mencari nilai V1 atau nilai tegangan pertama dan kedua, di mana V1 per R1 ditambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan IG1. Itu persamaan pertama tadi. Sedangkan persamaan kedua yaitu V2 dikurang V1 per R2 dikurang V2 per R3. Itu adalah persamaan kedua. Kita bisa mencari tegangannya. Oke, langsung saja teman-teman, di situ ada contoh soal. Tentukan nilai I dengan analisis simpul. Tentukan arus ya pada dengan menggunakan nilai arus dengan analisis simpul. Nah, tadi sudah diketahui teman-teman bahwa arus yang masuk ke rangkaian sama dengan yang keluar. Oke teman-teman, jawabannya bisa kita lihat. Di situ tinjau tegangan VA sama dengan sigma I sama dengan 0. I1 ditambah I2 sama dikurang 1 sama dengan 0. Tunggu ya teman-teman. VA dikurang 20 per 10 ditambah VA per 10 sama dengan 0. 2VA dikurang 2A 20 sama dibagi 10 sama dengan 1. 2VA dikurang 20 sama dengan 10. VA sama dengan 15 volt dan I sama dengan 20 dikurang VA per 10. 20 hasil dari VA tadi kan yaitu 15, jadi kita kurangi 20 dikurang 15 per 10 sama dengan 0,5 ampere. Dimana tadi teman-teman, di sini kan dia bilang kalau I1 ditambah I2 dikurang 1 sama dengan 0. Arus yang masuk ke rangkaian dengan arus yang keluar sama hasilnya dengan 0. Nah, di situ juga dia udah menentukan tegangannya udah ada berapa, yaitu 15 volt dari rangkaian di atas atau di samping ya, kita bisa lihat. Nah, mungkin
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Intinya atau kesimpulan dari materi ini yaitu mengajarkan kita metode kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika konsep dasar yang tidak dapat dijalankan pada suatu rangkaian penganalisaan rangkaian kita. Itu teman. Sekian dari saya teman-teman. Sampai jumpa di waktu lagi.